Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi semakin menarik teman-teman ya. Tetapi intinya di launch ya. Kali ini saya akan bahas launch teman. Overallnya market. Tetapi saya akan bedah launch di sini karena ada sesuatu yang aneh terjadi ya. Dan kita semua patut untuk mencurigai itu. Cie. Oke, tapi sekali lagi makasih banyak buat kalian semua ya yang sudah dukung terus channel ini ya. Semoga sehat terus, sukses ke depannya apalagi di 2023 nanti yang penuh rahasia. Semoga sukses terus teman-teman ya. Amin amin amin. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman ya. Oke, overall market saat ini teman-teman adalah ya yang hijau ya, adalah yang hijau. Seperti yang saya kemarin kan bahas ya, saya berharap sih ya nggak dalam seminggu mungkin market sudah grow up lagi ya dengan kejadian ini ya. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja ya, karena ini sekali lagi cash ini atau crash ini bukan karena masalah the Fed, masalah ekonomi dunia, bukan. Ini memang masalah apa ya, clash antara kedua klan besar ya atau exchange besar ya. Oke, kita langsung bahas. Untuk Bitcoin masih bertahan di 16.000. Tapi semalam teman-teman ya sampai di bawah dia low-nya kalau saya nggak salah 16.082 dolar ya. Tapi di sini oke, let's say ini memang lagi hancur ya, memang lagi hancur. Tapi sekali lagi ini bukan karena efek ekonomi, bukan ya, bukan efek ekonomi dunia, tapi ini memang kejadian yang teman-teman tahu saat inilah. Nah, yang lucunya dan yang sangat-sangat aneh di sini, Lunch atau Terra Classic atau Luna Classic ini teman-teman dia malah grow up ya. Tengah malam subuh sorry ya. Subuh ya, harganya sempat ke berapa ya ATH-nya? 23 kalau saya nggak salah ya. Ya ini ya. Dalam 24 jam dia sempat sentuh 23. Setelah itu didam lagi teman-teman ya. Ini 23 ini dia sempat sentuh 23 dan didam, dan sekarang ya untuk kenaikannya 16%, sekarang harganya di oke, bentar. Sekarang harganya di 19.807 ya, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya mungkin akan membaik ya, mungkin. Tapi sekali lagi do your own research teman-teman ya. Mungkin market akan membaik apa ya dalam minggu ini. Ini menurut saya pribadi teman-teman, sekali lagi ya, tetap kalian dior juga. Tetapi saya rasa ini logika ya, karena cash ini ya atau kejadian ini teman-teman mulai mengerucut dan mulai tepat sasaran. Kalau kemarin kan belum tepat sasaran teman-teman ya, belum tepat sasaran. Kenapa? Karena masih simpang siur karena semuanya jatuh. Tetapi kali ini semuanya mulai bangkit termasuk Lunch teman-teman. Tetapi apa ya, bukan tetapi sih, mulai mengerucut karena sudah mulai menuju ke FTT semua nih ya. Semua problema ini sudah mulai, orang-orang yang nggak tahu itu kan kemarin orang-orang tahu lagi turun aja gitu semua. Tapi kali ini orang-orang mulai sadar, oh ini case-nya FTX ya atau FTT token juga ini teman-teman. Makanya penurunannya makin drastis ya, apalagi si Binance sudah angkat suara ya, atau si CZ ini sudah angkat suara ya. Ini yang saya bahas ya. Nah, ini berita positif ya buat pemegang koin selain FTX ya. Itu kenapa saya harus bahas. Oke, CZ dia memberitahu ya tim Binance di seluruh dunia untuk tidak berdagang koin FTX ya. Kira-kira seperti itu mentionnya kepada anak-anak buahnya lah ya. Oke, kita bahas dulu, nanti saya akan berikan opini di dalamnya. Oke, CEO Binance atau CZ ini ya, Changpeng Zhao ini dia telah mengungkapkan catatan yang dikirim ke tim Binance di semua negara ya saat ini, yang meminta tim tidak memperdagangkan FTT token ini teman-teman ya, di tengah proses kesepakatan pembelian FTX teman-teman ya. CZ meminta tim Binance secara global untuk tidak terlibat dalam perdagangan FTT apapun karena pertukaran terus melakukan uji tuntas ya di tengah proses untuk mengakuisisi FTX ya. Kepala Binance mencatat bahwa mereka yang sudah memiliki aset dalam portofolio mereka dapat terus memegangnya, tetapi meminta semua penduduk ya, semua orang ya untuk tidak membeli atau menjualnya ya. Dan surat terbukanya sudah ada ini teman-teman, dan dia juga sudah post ke tweetnya teman-teman. Dan di sini dia juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta tim Binance untuk tidak terlibat dalam
segala bentuk kepemilikan token ini atau token FTT ini sebagai sebuah organisasi. Oke, let's say ini semua isinya seperti itu, sama. Intinya timnya nggak boleh bertransaksi dulu, nggak boleh komen apapun tentang FTX, nggak boleh, pokoknya cukup diam ya. Kira-kira itu yang dimention sama CZ ini untuk timnya ya. Kira-kira seperti itu. Ini karena dalam proses apa ya? Negonya sudah, tapi maksudnya selesai nego kan kita harus periksa dulu FTX ini masih sehat nggak untuk saya masuk ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nah di sini Chesed juga menyebutkan bahwa niatnya bukan untuk mendalangi situasi saat ini ya di sekitar FTX. Dia mencatat bahwa dia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kondisi di FTX ya. Itu kenapa harus dia dior juga dulu ya sebelum dia dealkan teman-teman ya. Sebelum panggilan dari SBF ini teman-teman, atau si CEO dari FTX ya, mungkin kurang dari 24 jam yang lalu, kira-kira seperti itu. Mereka lagi menunggu itu, dan sekarang si CZ ini lagi dior ya. Nah kita kembali ke topik yang tadi teman-teman ya. Kalau seandainya ini semakin jelas ya, otomatis akan diuntungkan aset-aset yang lain ya. Dalam arti orang akan sadar ya, penurunan ini biangnya FTX atau FTT ini teman-teman ya. Biangnya adalah ini ya. Jadi ada kemungkinan besar teman-teman ya, seperti yang dibilang beberapa investor luar teman-teman di Twitter, ada kemungkinan orang akan kembali masuk ya ke aset-aset yang normal, ke aset-aset seperti Loon, Shiba dan lain-lain ya, ke Polygon, ke Bryce dan lain-lain. Tapi akan menghindari FTX ini karena orang sudah tahu, oh ternyata penurunan ini hanya karena crash pada FTT ini ya. Jadi akan ada kemungkinan sekali lagi teman-teman, akan grow up market secepatnya ya. Ini menurut saya pribadi teman-teman ya, berdasarkan info yang saya dapat di Twitter dari para analis-analis ternama. Nah, dan di sini teman-teman buktinya sudah ada di Loons ya. Loons langsung tiba-tiba grow up karena apa? Kapan lagi nyerok aset murah di tengah penurunan lah ya, bisa dibilang seperti itu, yang tanpa isu ekonomik ya. Jadi ini kayak apa ya, bisa dibilang ini yang tiba-tiba didiskon terus dinaikin lagi gitu loh ya. Itu yang akan terjadi menurut analis dunia teman-teman. Jadi mulai mengerucut dan orang mulai sadar penurunan ini bukan karena faktor kondisi ekonomi dunia, tetapi penurunan ini yang baru-baru terjadi adalah karena FTX ya. Orang mulai sadar, makanya orang mulai memang menjauhi FTT ini teman-teman ya. Orang mulai menjauhi FTT ini dan mulai masuk lagi ke aset-aset yang lain ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk prediksi para analis ya. Karena sudah terbukti juga ya, si CZ atau CEO Binance ini sudah mention untuk timnya untuk menghindari FTX itu tanpa apa ya, bisa dibilang tanpa secara tidak langsung mengatakan ya selain FTX kalian boleh masuk, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini, nanti saya akan update lagi. Tapi intinya menurut saya pribadi ini akan cepat naik ya, bukan cepat naik, cepat membaik ya, kecuali FTX. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Selamat siang.